Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baik. Kita kembali melanjutkan untuk materi hadis ya. Setelah eh, libur Ramadan dan juga Idul Fitri ya. Kita mulai kembali pembelajaran hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Dan terakhir itu hadis ini ya. Dan terakhir hadis ke berapa ini? 18 ya, hadis ke 18. Nah, apakah ini sudah selesai atau kemarin belum ya? Kayaknya kepotong ya sebelum libur loh. Apa namanya puasa itu ya. Baik, kalau begitu kita baca dari sini aja ya. Nah, sepertinya yang atas ini sudah ya. Nah, baik. Ada wasiat yang tersirat atau yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis ini ya, al-wasiyatul ula ya, ittaqillah haitsuma kunta. Itu bertakwalah kepada Allah di manapun kamu berada dan dalam kondisi apapun. Syekh menjelaskan, dawamu ayyuhal muslim ala taqwallah ta'ala, yaitu kontinuitas atau terus-menerus konsistensi di dalam bertakwa kepada Allah, wahai orang Islam. Fi kulli hal, pada setiap keadaan atau pada setiap kondisi. Kondisi apa aja? Iya, maka bertakwa kepada Allah. Wa fi kulli makan, dan pada setiap tempat dimanapun, baik itu tempat ramai, tempat sepi, ya, tempat yang diketahui manusia atau tempat yang tidak diketahui manusia, ya, maka tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yarakan nasu aw la yarawnaka. Entah manusia itu melihat kamu ataupun tidak melihatmu. Li'anna Allah Ta'ala muttali'un 'alaika. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui atasmu. Ya, muttali' itu maksudnya mencapaimu gitu loh. Tahu gitu. Wa hadza haqqullahu 'ala kulli 'abdin. Dan ini adalah haknya Allah atas setiap hamba. Jadi Allah punya hak ya, selain tentu bukan hanya ini ya, haknya Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu hak Allah yang paling agung, yang paling utama dan harus dipenuhi oleh seorang hamba adalah apa? Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya atau tidak berbuat syirik. Tuh. Jadi fokus hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidupnya, tidak menyembah ke yang lain. Gitu. Jadi itu hak Allah yang paling utama. Nih, jadi kalau ada pertanyaan, hak Allah yang paling utama apa? Yaitu ditauhidkan. Ya, hak Allah yang paling utama atas seorang hamba adalah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan apapun. Itu yang hak yang paling utama. Kemudian hak yang lainnya adalah seperti berusaha ya, bertakwa setiap waktu kepadanya, gitu ya. Itu hak yang lainnya. Kemudian berusaha mengagungkannya, ya, tidak merendahkan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tidak mencela agama yang Allah ridhoi, tidak mencela nabinya, gitu ya. Dan para sahabatnya
dan yang lainnya dan masih banyak ya. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Nah, tapi yang paling utama urutan yang pertama adalah apa? Ditauhidkan atau tidak disekutukan. Nah, di antara hak-hak Allah yang banyak itu salah satunya adalah yang ada di wasiat ini yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqullah yal khauf minallahi taala wa tiqa'u sakhatihi wa adzabihi. Ya, dan takwa kepada Allah dia adalah rasa takut ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wajar kalau seorang itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak mengapa. Hmm, Ini tidak mengapa dan berusaha menghindari azabnya ya, berusaha menghindari azabnya atau hukumannya. Maka ini tidak mengapa. Ya. Wa yakunu dzalika bi fi'li ma amara Allahu bihi minal faraid wal wajibat. Dan hal itu ya, maksudnya ketakwaan itu bagaimana ketakwaan itu dilakukan? Diwujudkan itu gimana? Bagaimana cara mewujudkan takwa? Nah, maka di sini dikatakan adalah dengan apa? Melakukan apa yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban ya, wajtina bimanaha anhu dan menjauhi apa-apa yang Allah larang gitu ya. Dalam ayat Al-Qur'an misalnya dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian, ya mas dari perintah itu, maka ambil, laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka jauhi, tinggalkan itu. Jadi jelas ayatnya ya. Jadi kalau ada orang yang menentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan alasan saya mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala, ya saya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, ya tapi saya tidak mau mentaati Nabi misalnya seperti itu ya. Maka tidak benar ya. Karena beragama Islam yang benar adalah mentaati Nabi, ya. Sebagaimana Nabi diutus untuk apa? Menjelaskan bagaimana syariat itu dilakukan gitu. Kalau nggak ada Nabi gimana kita tahu tata cara sholat, tata cara wudhu gitu kan. Ya ada yang tahu tata cara puasa yang benar ya. Bisa orang puasa berapa? 20 jam gitu kan. Bisa orang puasa nggak buka-buka itu. Ya, tujuannya Nabi diutus adalah untuk diikuti. Ya, jadi bisa diingat-ingat ya ayatnya itu. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau nggak salah di surat ini ya, surat Al-Hasyr ya, di juz 28. Sawa'an tata'ala dzalika bihuquqihi ta'ala atau bihuquqi ibadih. Ya, merealisasikan takwa ini baik itu berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala ataupun hak-haknya seorang hamba gitu ya. Jadi bukan hanya menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, tapi haknya manusia itu juga ditunaikan. Ya. Seorang ayah misalnya dia punya kewajiban nafkah, berarti itu yang diutamakan juga. Itu juga bentuk takwa, memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Memberikan gaji yang sesuai kepada pegawainya itu juga termasuk bentuk ketakwaan dari seorang pimpinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak berbuat apa namanya? Penipuan dan yang lainnya, tidak berbuat yang merugikan, gitu ya. Hmm. Ya, jadi hak-hak seorang hamba itu juga harus ditunaikan dalam merealisasikan takwa. Wasiat yang kedua, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ay ihris idza waqa'ta fi ma'siyatin an tutbi'aha bitaubati wal istighfar min ghairi ta'khir. Ya. Wasiat yang kedua adalah dan ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan, maka keburukan itu akan terhapus atau kebaikan itu akan menghapuskan keburukan itu. Gitu ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat gitu ya. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu
akan menghapuskan keburukan-keburukan. Maksudnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa gitu. Jadi makanya bentuk taubat itu ya. Salah satu bentuk taubat itu adalah setelah bertaubat itu nggak stagnan, nggak diam, tapi justru memperbanyak amal soleh. Nah, itu bentuk taubat yang benar. Ya, bentuk taubat yang benar itu ketika seorang taubat, itu dia berusaha meningkatkan amalan ibadahnya dengan tujuan apa? Menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Itu. Jadi bukan stuck di situ gitu. Kayak misal dia punya banyak dosa ya, yang tidak bisa diungkapkan ke publik gitu ya. Nah, tapi dia berusaha, ya dia taubat. Dia berusaha memperbaiki diri. Maka dia berusaha tuh bukan hanya sholat wajibnya, tapi dia berusaha untuk melakukan sholat sunnah. Mungkin dia juga puasa sunnah, berbanyak zikir, istighfar lebih banyak dari biasanya gitu ya. Dengan tujuan apa? Dengan amalan-amalan sunnah yang dia lakukan itu, ya itu bisa menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar berhenti dari dosa, menyesal ya, tapi juga dia berusaha memperbanyak amal soleh gitu ya. Jadi taubat itu seperti itu. Berhenti, ya berhenti saat melakukan dosa, berhenti, kemudian menyesal, berjanji tidak mengulanginya lagi di waktu yang akan datang dengan sungguh-sungguh ya. Dan yang keempat adalah memperbanyak amal soleh untuk menutup dosa-dosa yang telah dilakukan. Ihris idza waqa'ta fi ma'siyah, maka bersemangatlah apabila engkau telah jatuh pada maksiat antutbi'aha bitaubati wal istighfar untuk mengikutinya dengan taubat dan istighfar itu memohon ampun kepada Allah min ghairi ta'khir tanpa ditunda-tunda ya tanpa "Ya udahlah nanti aja gitu misalnya jangan ya, kalau misalnya habis melakukan maksiat maka segera segera taubat ya karena kita nggak tahu bisa jadi ya, 2 detik setelah melakukan maksiat langsung dicabut nyawanya nggak sempat taubat gitu kan sangat disayangkan padahal ya misal ada orang bermaksiat sendirian nggak ada yang tahu ya setelah itu dia langsung taubat itu kan bisa jadi langsung diterima ya sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung diterima taubatnya kalau dia sungguh-sungguh diterima ya oleh karenanya jangan menunda-nunda taubat itu kalau selesai maksiat langsung di istighfari ya istighfar taubat menyesal dan janji tidak akan mengulanginya lagi di waktu yang akan datang setelah itu sudah memperbaiki diri memperbanyak amal soleh dan jangan ditunda-tunda gitu ya maksiat malam kemudian setelah itu nunda taubat dia tidur ya apa namanya ingin saya taubatnya besok pagi aja ternyata nggak bangun lagi gimana ya kan jadinya suul khotimah ternyata nggak bangun lagi Allah wafatkan itu kan maka jadinya suul khotimah tamahu hadhil ma'siyah ya, ya di mana taubat dan istighfar itu akan menghapuskan maksiat ini aitu kafiruha wa tuziluha min sijilati a'malika yaitu dia akan menutup ya menutupnya dan menghapusnya dari catatan-catatan amalmu gitu. Jadi taubat dan istighfar itu nanti akan menghapuskan dosa-dosa itu gitu. Semakin orang banyak banyak taubat dan istighfar maka dosanya akan dihapuskan ya. Wa takunu kadzalika sababan fi mahwi asariha asayyi minal qalbi. Dan hal itu juga akan menjadikan sebab dihapusnya eh, bekas keburukan di dalam hati. Jadi hati itu putih ya, bersih, bukan bukan hati ini ya, bukan hati apa namanya? Bukan hati secara apa namanya? Fisik, biologi bukan maksudnya, tapi hati secara ini rohiyah maksudnya. Ya, itu bersih, putih ya. Bukan hati organ loh, paham gak sih? Bukan hati organ ya, tapi hati hati ya hati jiwa maksudnya secara ini bukan secara fisik, tapi hati definisi hati secara jiwa gitu. Itu putih bersih dan kemudian kalau misal seorang melakukan dosa maka akan ada noda hitam ya Allah mengatakan kallabal rona ala qulubihim makanu yaf'alun sekali-kali tidak maka kita akan berikan ron itu noda hitam pada hatinya kalau misal orang itu melakukan dosa maka akan diberikan noda hitam titik hitam di hatinya dan semakin sering seorang melakukan dosa
maka titik hitamnya itu semakin banyak sampai hatinya full hitam. Gitu. Nah, tapi kalau dia bertaubat, istighfar, maka dihapuskan itu. Titik hitam itu bisa dihapuskan juga, jadi hatinya bersih. Ya, makanya kalau misal kita melihat kadang ada orang yang tidak bisa menerima nasihat, susah sekali gitu kan. Itu naudzubillah ya. Bisa jadi sudah banyak sekali noda hitam di dalam hatinya sehingga keras. Ya, dia tidak bisa menerima nasihat ya. Nah, kita mohon petunjuk ya. Kita mohon kepada Allah SWT agar orang itu diberikan hidayah gitu ya. Karena hanya Allah yang bisa membukakan hatinya. Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik gitu ya. Wahai zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, kalau Allah berkehendak, ya orang yang sudah berbuat maksiat sangat banyak pun ya sampai membunuh misalnya, maka bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk orang-orang yang kita rasa ya sudah di tahap yang sangat berat sekali ya dari dosanya, maka kita mohonkan, kita bukan hanya menasehati, tapi memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuknya gitu. Dan ini yang sering terlupakan gitu ya. Kita hanya berusaha menasehati, tapi kita tidak pernah berdoa memohon agar orang tersebut diberikan hidayah. Ya, kalau kita benar-benar menginginkan kebaikan, maka kita lakukan keduanya gitu. Kita lakukan usaha dari diri kita dan kita lakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Berdoa gitu ya. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Ya, maka jangan sampai dilupakan. Fata'awad as-sakinatu ila nafsi. Maka menjadi terbiasa ya ketenangan itu di dalam jiwa. Ya, kalau seorang yang terbiasa istighfar, bertaubat, maka hatinya tenang. Wahada minal hukuk al-wajibah lin nafsi ala sahibah. Dan ini termasuk hak-hak yang wajib bagi untuk jiwa ya bagi setiap pemiliknya ya. Jadi jiwa itu juga perlu ketenangan ya. Banyak orang yang nggak tenang jiwanya kan nggak bisa maksimal aktivitasnya. Orang kalau stres gimana? Kan nggak bisa tenang kan? Orang kalau stres nggak bisa tenang. Ya, fisiknya aja nggak enak gitu. Makan nggak enak, ini nggak enak. Ya. Jadi jiwa itu juga perlu apa? Perlu hak yang ditunaikan. Ya, perlu diberikan rasa tenang, rasa nyaman gitu. Ya, idat idat taubatu wajibatun alaman adnaba. Ya, maka ya taubat itu wajib bagi setiap orang yang melakukan dosa. Wa yadkhulu fil hasanah fi'lu at-ta'at minal faraid wa ghairiha. Dan termasuk ke dalam kebaikan ya. Kebaikan di sini maksudnya lafat atbi'is sayyi'at al hasanata. Nah, yang dimaksud al hasanata ya, kebaikan itu masuk di dalamnya juga adalah at-ta'atu minal faraid wa ghairiha. Itu ketaatan-ketaatan ya dari kewajiban-kewajiban dan yang lainnya. Fa innaha tukaffirus sayyi'at. Maka sesungguhnya hal itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kama fi qaulihi ta'ala, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata tarafin nahar ya, tarafain nahar ya. Wa zulafa minal laili innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Nah, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat ya pada siang dan juga malam hari. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan dan hal itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang mengingatnya atau orang-orang yang siap menerima peringatan itu. Al-wasiyatu thalithah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wasiat yang ketiga adalah dan berakhlaknya dan berakhlak ya atau bermuamalah lah. Maafkan ya ini belum saya scroll ke bawah ya. Al-wasiyah tsalitsah ya khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wasiat yang ketiga adalah dan bermuamalahlah dengan manusia atau berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik ya. Ayahris ala an tu'amilan nas bi khuluqil hasan. Maka berusahalah atau bersemangatlah untuk bermuamalah, bersosialisasi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wahada amrun.
la ghina linnas anhu. Dan ini adalah perkara yang manusia itu tidak apa namanya, tidak akan merasa cukup dengannya, atau manusia itu selalu butuh akan hal itu gitu. Nggak ada orang yang mau diperlakukan buruk, itu nggak ada. Pasti orang itu akan selalu ingin diperlakukan baik gitu. Bahkan orang jahat pun ingin diperlakukan baik. Nggak ada orang yang ingin diperlakukan buruk ya. Misalnya orang ingin ditampar, orang ingin dihina tiap hari, nggak ada. Orang pasti ingin diperlakukan baik. Wa huwa min tamamit taqwallah tastaqimu bihi al-alaqat wa tajtami'u bihi al-qulub. Dan ini adalah termasuk sempurnanya ketakwaan kepada Allah dan lurusnya hubungan hubungan ya, dan berkumpulnya dan terkumpul dengannya hati-hati ya, hati-hati manusia. Wa hadza min haqqil ibad ba'duhum ala ba'd. Dan ini adalah termasuk haknya se- hamba ya, yang satu dengan yang lainnya. Ya, diwajib ya. Ya Kak, dalam sebuah asar dikatakan kama tadunu tudan, sebagaimana kamu melakukan orang lain ya, sebagaimana kamu bersikap, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, maka seperti itulah kamu akan diperlakukan itu. Jadi kalau kita ingin berbuat mendapatkan perlakuan yang baik, maka kita juga harus melakukan perlakuan yang baik kepada orang lain. Jangan kita apa? Kita mengharapkan tindakan yang baik, tapi kita sendiri kelakuannya naudzubillah gitu misalnya. Ya. Kita akhlaknya buruk sama orang, suka mencemooh, suka apa? Suka nampar, suka apa? Macam-macam lah. Ya, suka kasar sama orang. Tapi kita berharap orang lain itu baik sama kita gitu. Nggak bisa. Dan ini penting ya, terutama bagi orang tua. Ya, terutama bagi orang tua. Kalau orang tua ingin anaknya itu baik, sopan itu ya, maka diajarkan seperti itu. Jangan dicontohkan di hadapannya ngomong kasar, gitu kan? Ngomong kasar kemudian apa lagi? Suka mukul gitu ya. Maka anaknya akan menirukan ini nanti. Nanti akan menirukan. فهذه الوصايا الثلاثة من أجمع الوصايا النبوية وأعظمها. Dan wasiat-wasiat ini yang tiga adalah wasiat-wasiat kenabian yang agung. Ya. Wa hiya manhajun li hayatil muslim. Dan ini adalah sebuah pedoman untuk kehidupan seorang muslim. Ya. Baik, apa yang bisa kita ambil faidahnya dari hadis ini? Yang pertama adalah wujubu taqwallah ta'ala fi jamil ahwal, yaitu wajibnya bertakwa kepada Allah di setiap keadaan. Ya, wajib bertakwa kepada Allah di setiap keadaan. Yang kedua, takwallah wa muraqabatuhu ya'adhamu zajirin an irtikabil muharramat wa taqsir fil wajibat. Bertakwa kepada Allah dan merasakan pengawasan, ya, merasakan pengawasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah yang paling agung, atau apa namanya? Peringatan, atau bisa jadi eh, penegasan yang paling agung ya, yang paling besar ya, dari seseorang itu melakukan hal-hal yang haram ya. Karena kalau misal dia merasa dia itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia sungkan untuk melakukan apa? Maksiat. Dia dia sungkan melakukan maksiat karena dia tahu dia diawasi ya. Dia merasa, oh ya, Allah itu maha maha mengawasi, kayaknya kita eh, nggak bisa melakukan ini, karena dia tahu itu, dia tahu ini akan dicatat. Ya, ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini akan mendapat hukuman. Ini dosanya besar gitu kan. Ya, orang itu kalau takut kemudian diawasi, ya, diawasi, maka dia akan terhindar dari banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Wa taqsir fil wajib, dan juga meremehkan atau bermudah-mudahan apa namanya ya? Ya, taksir itu ya meremehkan. Maksudnya tidak serius di dalam ibadah itu. Di dalam melakukan hal-hal yang wajib. Sholat itu ditunda-tunda sampai waktunya habis misalnya kan, atau dia sholat itu kilat gitu ya, nggak nggak khusyuk, nggak tumakninah itu ya, atau ya, pokoknya yang penting sudah melakukan gitu, yang penting sudah melakukan tapi nggak sempurna gitu, nggak sempurna, nggak dilakukan dengan apa,
dengan hati yang khusyuk, ya, dengan kesungguhan gitu. Ya, ibaratnya kayak orang bekerja ya. Ada orang yang bekerja itu kalau dia tahu tempat kerjanya itu ada CCTV, kemudian bos bosnya itu selalu mengawasi dia dari CCTV-nya, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Meskipun bosnya itu nggak datang, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena dia tahu dia diawasi. Paling bosnya bilang, saya akan ngawasin kalian, ya, selalu ngawasin kalian dari CCTV. Apapun yang kalian lakukan, maka kelihatan itu. Maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya, maka dia akan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Dia nggak mungkin macam-macam di dalam pekerjaannya kan gitu. Ya. Dan untuk Allah itu permisalan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Karena Allah itu maha melihat. Tidak ada tempat yang Allah tidak bisa melihatnya. Gitu. Maka ketika beribadah, ketahuilah bahwasanya engkau sedang menghadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus apa? Sungguh-sungguh. Kemudian tinggalkan maksiat itu. Sholat jangan main-main, serius, fokus gitu. Jadi buat adik-adik ya, kalau sholat itu fokus, serius, jangan main-main itu. Karena ketika sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum punya waktu seharian, ya, waktu seharian buat main. Ya, kalau anak-anak kan biasanya kan main ya. Antum punya waktu seharian buat main, waktunya banyak dihabiskan buat main. Sholat itu cuma 5 menit. 5 menit aja fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu main. Sudah selesai sholat, sudah selesai zikir, main-main. Tapi ketika waktunya ibadah, ibadah. Di waktunya ibadah, 5 menit itu fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Di masjid itu nggak usah main-main, jangan teriak-teriak, jangan dorong-dorong temennya, jangan ketawa. Fokus ke bacaan sholat, ikuti imamnya gitu kan. Khusyuk. Khusus itu. Nanti setelah itu mau main bola dari jam 1 sampai asar itu terserah gitu ya. Tapi ketika ibadah, ya fokus ibadah gitu. Ketika sholat, fokus sholat itu. Ini yang perlu ditanamkan ya kepada setiap muslim itu. Muslim. Kalau memang bukan waktunya ibadah, silahkan ya. Pikirannya di bawah have fun, main-main, tertawa ngobrol sama teman itu ya. Tapi ketika ibadah itu ya, tolong ketika ibadah fokus ibadah gitu, fokus ibadah. Ya, kalau di luar lagi main sama temen gitu ya, kemudian dia mainan petak umpet terus sambil ketawa-ketawa, nggak apa-apa, lagi main. Tapi fokus kalau lagi ibadah, ya luangkan 5 menit fokus. Toh setelah itu bebas lagi gitu kan. Antum bisa main lagi gitu kan. Gitu. Jadi ini anak-anak ini misal ada yang ikut kajian, ikut apa itu apa namanya dibiasakan itu. Dibiasakan untuk apa? Fokus. Ketika lagi kajian misalnya fokus dengarkan itu ya. Cuma setengah jam misalnya. Paling lama berapa sih? 40 menit kajiannya. Habis maghrib kemudian isya udah selesai itu kan. Nah, dan isya itu udah selesai ya kajiannya. Fokus itu. Nanti setelah setelah isya pulang itu silakan itu kan. Tapi ketika lagi ibadah, tegaskan ini ibadah, ini waktunya ibadah, maka jangan main-main itu. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, maka insya Allah nanti besarnya akan menjadi anak yang tahu adab kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, saya sangat miris sekali kadang ada anak-anak yang dia sudah besar ya. Sudah besar ya. Bisa dikatakan mungkin kelas kelas 6 SD atau mungkin SMP kelas 1 itu kan. Tuh, tapi masih main-main itu. Ya kalau dia masih kelas 1 SD, 2 SD itu masih mungkin ya nalarnya masih agak agak sulit ya. Ya meskipun banyak anak yang SD pun ya kadang mereka juga sudah bisa sadar kalau waktunya sholat ya sholat itu. Selesai sholat, nah itu baru mereka ada yang dikir, ada yang nggak dikir gitu kan. Nah, tapi kalau sudah besar itu ya, dia udah tahu itu loh, ini sholat, ini ibadah itu. Masa masih ngikut sama adik-adiknya yang kecil-kecil kan enggak. Harusnya harus apa nah dibenahi lagi. Yang ketiga al-hatsu ala ittiba ya ala itba'i sayyi'at bil hasanat. Yaitu anjuran agar apa? Mengikutkan setiap keburukan itu dengan kebaikan. Maksudnya bukan apa 50-50 gitu ya. Maksiat sama ketaatan lakuin bareng itu enggak gitu. Maksudnya dengan konsep taubat tadi gitu ya. Setelah melakukan keburukan,
atau dosa dia taubat kemudian diikuti setelahnya dengan apa? Amal-amal soleh. Tujuannya apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa yang sudah dilakukan itu. Taib. Yang keempat adalah syiddatul hajati ila mahwi athari sayyi'ah bil amali saleh. Yang keempat adalah kuatnya kebutuhan, yaitu tingginya kebutuhan kita kepada penghapusan bekas-bekas keburukan dengan amal soleh. Jadi kita yang butuh itu. Nah, kita butuh kepada apa? Penghapusan bekas-bekas keburukan dengan amal soleh. Ya, jadi rugi sekali kalau kita punya waktu, punya kesempatan untuk melakukan amal soleh, tapi kita nggak melakukan itu. Ya, contoh yang paling sederhana ya, kita lewat di suatu jalan, kemudian ada ranting pohon misalnya, atau ada sampah, ada batu di tengah jalan yang ganggu orang lewat, bahaya ya. Kita bisa aja berhenti singkirkan itu dan kita dapat pahala dari setiap kenyamanan orang yang lewat. Itu pahalanya jariah loh. Tapi kita sering melewatkan itu. Itu rugi banget itu. Jadi karena satu tindakan itu kita dapat pahala yang sangat besar, gitu ya. Karena kita nggak pindahkan batang pohon atau apa batu yang bisa mengganggu apa orang gitu. Makanya kalau ada itu ada apa namanya? Saya lihat ada video ya, ada ojol ya atau orang ya itu dia bangun apa namanya nembel apa jalan yang bolong-bolong itu pakai uangnya sendiri, ya pribadi gitu. Kalau itu dia niatkan sebagai amal soleh, amal jariah itu pahalanya masya Allah itu. Selama masih ada orang yang lewat situ, ya dan aman dari kecelakaan dari gangguan itu, masya Allah itu pahalanya berlimpah itu. Sampai dia wafat pun masih ngalir itu pahalanya, itu ya. Meskipun itu pada pada dasarnya itu bukan kewajibannya gitu ya. Nah, itu kewajiban dari apa? Pemerintah tentunya ya, pemerintah daerah yang harusnya sadar akan hal itu gitu kan. Tapi kalau memang diperlukan tindakannya karena sudah apa namanya eh menimbulkan banyak kecelakaan dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, ya, ya melakukan inisiatif maka tidak mengapa gitu ya, tidak mengapa. Yang kelima al-hasu ala muamalatin nas bil akhlaqil hasanah. Yang kelima adalah anjuran agar apa? Bersosial dengan manusia dengan akhlak yang baik ya. Jadi menjalin hubungan yang baik dengan apa? Dengan manusia ya dengan akhlak yang baik ya. Eh, dalam hadis dikatakan di mana? Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku gitu ya. Jadi dimulai ya akhlak yang baik itu dimulai dengan keluarga. Ya, akhlak yang baik itu dimulai dengan keluarga dulu. Jangan sampai ada orang dia itu akhlaknya baik kepada orang luar tapi sama anak sama istrinya itu nggak baik. Kalau di luar itu kelihatannya ramah sama orang gitu ya. Tapi kalau di dalam rumah dia kasar, dia nggak perhatian sama anaknya sama istrinya gitu ya. Maka nggak boleh seperti itu. Berlaku juga untuk istri, berlaku juga untuk anak gitu ya. Kalau di luar dia ramah sama orang-orang sama yang lain ya, sama orang tuanya, teman-temannya misalnya, sama orang yang dikenal oleh bapak. Tapi kalau di rumah sama ayah ibunya sendiri nggak ramah misalnya, itu nggak benar. Jadi dimulai dari apa? Dari keluarga dulu. Akhlak yang baik, muamalah yang baik dengan manusia itu dimulai dengan keluarga dulu. Kemudian ke lingkup yang lebih lebar lagi, tetangga gitu. Nah, baru kemudian melebar ke yang lain, ke lingkungan kerja, lingkungan sekolah, yang lainnya itu. Kemudian ke lingkungan yang lain lagi, yang lebih luas lagi, manusia secara umum, secara keseluruhan, kaum muslimin gitu ya. Taib, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ke hadis 19. Ya, ihfadillah, yahfadka. Demikian, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.